Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan kita Ketua DKM Masjid Jami Al-Musannifiyah Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Rahman, Bapak Haji Rahmat selaku Ketua RW, dan juga para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, kita buka halaman 10 ya, surah Al-Baqarah ayat 67. Ayat 67, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qala a'udzu
لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Baik, agak panjang karena ini nyambung ceritanya ya, ceritanya nyambung ya, agak keputus. Saya langsung saja artikan dan ya menjelaskan asbabun nuzulnya, ya, asbabun nuzulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi
Dan ingatlah ketika berkata Nabi Musa di qaumihi kepada kaumnya, innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu an tadhbahu baqarah, untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan, olok-olokan, huzwa? Qala, Nabi Musa berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Lalu mereka berkata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Qala, Nabi Musa menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr. Dia, ya, Allah berfirman bahwasanya sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Qalu ud'u lana, mereka berkata lagi, ud'u lana, mohonkanlah kepada Tuhanmu, ya, ud'u lana rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma launuha, agar Tuhanmu menjelaskan kepada kami ma launuha, ya, apa warna sapi tersebut. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un, bahwasanya sapi itu adalah sapi betina, safra'u yang berwarna kuning tua, faqi'un yang menyenangkan, launuha tasurrun nazirin, menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Qalu, mereka berkata lagi, ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi, mohonkan kepada Tuhan untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami, ya, tentang sapi betina itu. Innal baqara tashabaha alaina, sesungguhnya sapi itu adalah, ya, sesungguhnya sapi itu belum jelas, tashabaha alaina, masih samar buat kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, sesungguhnya, ya, sesungguhnya kami menghendaki, ya, dan jika wa inna, dan sesungguhnya kami, inna insyaallahu, jika Allah menghendaki, lamuhtadun, niscaya kami mendapatkan petunjuk. Qala, ia berfirman, Allah berfirman, Nabi Musa menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul ardh, ya, Allah berfirman, sesungguhnya sapi betina itu adalah la dalulun, tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, ya, tusirul ardh wa la taskil harsa, dan juga tidak dipakai untuk mengairi tanaman. Musallamatul la syiyata fiha, ya, sapi yang sehat, yang tidak ada belangnya. Qalu, mereka berkata, al-ana jibta bil haqq, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Fadabahuha, lalu mereka menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu arti secara globalnya. Jadi asbabun nuzulnya ini, ya, ketika ada seseorang, ya, ada yang mengatakan laki-laki, ada yang mengatakan perempuan. Ya, di sini ada seorang wanita yang sudah tua, dia tidak punya keturunan, tapi masih mempunyai seorang keponakan.
Nah, di mana wanita tua ini termasuk wanita kaya, harta bendanya banyak. Lalu keponakan ini ya seorang pemuda yang rakus, seorang pemuda yang haus dengan harta, sehingga dia ingin menguasai harta dari bibinya tersebut. Dengan cara ia membunuh, ya dibunuh wanita tersebut, bibinya tersebut dibunuh oleh dia biar dia lebih cepat mendapatkan harta warisannya tersebut, karena memang dia sendiri yang berhak menerima warisan, tapi dipercepat dibunuh ya wanita tua tersebut. Nah, setelah dibunuh dia pura-pura teriak-teriak, siapa yang telah membunuh bibiku, siapa yang telah membunuh bibiku. Dia teriak-teriak ya, kemudian orang-orang pun berdatangan. Nah, setelah itu ada yang berkata, bagaimana kalau kita minta tolong kepada Musa, karena Musa ini katanya seorang nabi dan dia ya mungkin dia bisa mengetahui siapa pembunuh dari bibinya tersebut. Nah, akhirnya dipanggillah Nabi Musa. Ketika dipanggil Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dimintai ya untuk memberitahu siapa nih pembunuh dari wanita ini. Ini yang dikatakan maling teriak maling ya, maling teriak maling, dia membunuh tapi dia yang teriak-teriak. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi betina ya, seekor sapi betina. Wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, itu awal perintahnya ya. Nah, lalu ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk mencari seekor sapi betina untuk disembelih ya, lalu mereka katakan, atattakhiduna huzwa, apakah engkau akan menjadikan kami ya bahan ejekan, olok-olokan? Masa sapi sih yang disembelih, emang gak ada yang lain atau? Kan sapi ini sembahan kami. Sapi ini sembahan kami ya, karena ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya pergi ke Bukit Tursina untuk mendapatkan petunjuk ya, mendapatkan kitab Taurat, itu sudah kita baca tuh ya di ayat yang telah lalu. Nah, saat itu masih ingat ya, ada seorang yang bernama Musa juga. Siapa Musanya? Musa Samiri. Musa Samiri yang melenceng dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ya, disitulah akhirnya kaumnya Nabi Musa membuat sapi, membuat patung sapi dari emas, membuat patung sapi dari emas. Ya, nah, itu ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya, ditinggalkan, ternyata ya Musa Samiri ini ya mengajak mereka untuk menyembah, tapi yang disembah adalah sapi ya, sapi buat patung, bukan sapi yang itunya, tapi dibuat patung sapi yang disembah. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka kaumnya untuk menyembelih sapi betina ya. Mereka katakan, atattakhiduna huzwa, apakah engkau akan menjadikan kami ini sebagai bahan olok-olokan? Ya, kemarin kami buat patung sapi, terus sekarang ya ada sapi harus dipotong. Ini kan menjadi bahan olok-olokan, masa yang kami jadikan Tuhan disembelih, dipotong. Nah, mereka orang-orang Bani Israel khawatir seperti itu ya. Nah, lalu mereka pun menyetujui. Ya, ini udah perintah Allah, bukan perintah aku. Perintah Allah untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, lalu mereka banyak pertanyaan ya, banyak pertanyaan ya. Sebenarnya kalau mereka nggak nanya kepada Nabi Musa ketika disuruh nyembelih sapi, udah banyak aja, sapi yang warna apa kek, sapi yang bagaimana kek, yang penting sapi. Nah, cuma ya kaumnya ini banyak pertanyaan ya. Yang pertama, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi, mereka minta, hai Musa ya, mohonkan kepada Tuhanmu ya agar kami tahu bagaimana sapi betina tersebut. Qala ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui Nabi Musa alaihissalam, innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikr, bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, awanum baina dzalik,
pertengahan antara tua dan muda. Ya, fa'alu ma tu'marun. Ya, kata Allah, kalau udah kerjain apa yang diperintahkan, nggak usah nanya mulu, ya, nggak usah nanya. Saya tanya lagi. Qalu ud'u lana. Mereka berkata lagi, ud'u lana. Ya, mohonkan doa kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma launuha, ya, agar Tuhanmu menjelaskan bagaimana warna sapi tersebut. Ya, qala, Allah berfirman, innahu, ya, yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Ya, sesungguhnya sapi betina itu adalah sapi yang apa? Kuning, yang kuning menyala. Ya, kuning menyala, tasurrun nazirin, yang orang melihatnya itu senang, ya, yang menyenangkan orang yang melihatnya. Ya, warna emas. Ya, emas bagaimana sih? Ya, emas kita lihat perempuan pakai emas saja kan senang kan kita. Nah, warna emas seperti itu, ya. Nah, disuruh cari kan. Tapi mereka masih nanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, mereka masih nanya lagi, mohonkan kepada Tuhanmu, ya, bagaimana sapi tersebut. Innal baqara tasyabaha alaina. Ya, sapi itu masih samar buat kami, belum jelas, ya, sapi yang bagaimana. Padahal udah dikasih tahu tadi, ya, sapinya nggak tua, nggak muda, pertengahan antara itu. Warna sapinya, ya, kuning keemasan, menyala. Orang yang melihatnya senang. Udah gampang, udah jelas itu. Masih nanya lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la taskil has musallamatul la syiyata fiha. Ya, mereka nanya lagi, dijawab lagi sama Nabi Musa bahwa sapi betina itu sapi yang tidak pernah dipakai untuk menggarap sawah, ya, atau tidak dipakai untuk mengairi tanaman. Ya, musallamatun, sapinya sehat, selamat, la syiyata fiha, enggak belang, enggak ada belangnya. Ya, kalau sapi belang bagus, ya, sapi belang bagus kalau di kita, ya. Ini maunya sapinya yang enggak ada la syiyata fiha, sehat, enggak ada belangnya, warnanya kuning semuanya, ya. Apa gigi-giginya kalau suruh kuning, ya. Nah, kadang-kadang warnanya kuning semua, ya. Nah, qalu al-ana ji'ta bil haqq. Mereka berkata, al-ana ji'ta bil haqq, sekarang udah jelas, ya. Nah, udah jelas, dicarilah oleh mereka sapi betina tersebut. Cari sapi betina, dicari di satu kampung, dari ujung ke ujung nggak dapat, nggak ditemuin, susah. Kenapa? Ya mungkin sapi yang antara tua dengan muda masih bisa ditemuin, tapi yang warnanya kuning keemasan, mana ada sapi warnanya kuning menyala, ya, orang yang lihatnya senang. Semua sapi warnanya juga begitu. Sapi sekarang di Mekah, di Madinah juga nggak ada sapi warnanya kuning keemasan gitu, ya, nggak ada. Nah, cuman memang setelah dicari-cari di satu kampung di mana dia tinggal nggak ketemu. Nah, ada di satu kampung lain, ya, ada tinggal seorang ibu dan anak. Seorang ibu dan anak ini keluarga yang boleh dikatakan keluarga salihin, ya, tergolong orang-orang salihin, karena suaminya ini, bapaknya ini, ya, seorang yang ahli ibadah. Nah, dan dia sebelum meninggal dunia, dia punya sapi yang masih muda, ya, sapi yang masih kecil, kemudian diletakkan di atas bukit, dan dia pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan sapi ini kepadamu, ya, untuk menjadi warisan putraku. Jadi warisan putraku. Ditaruh tuh sapi, ya, ditaruh sapi, dia titip sapi juga, dia bilang sama istrinya. Dia, anaknya nggak tahu, anaknya waktu itu masih kecil, ya, lama-kelamaan itu sapi mulai besar. Nah, kemudian kata ibunya, karena suaminya ini, bapaknya ini meninggal, ya, istrinya bilang, ibunya bilang, nah, ya, bapakmu masih punya warisan seekor sapi, tapi ada di atas bukit, ya. Nah, kalau memang engkau ingin juallah sapi itu, ya, jual. Tapi untuk menjual sapi itu harus seizin ibu, berapa harganya, ya. Jangan buka harga. Kalau kita kan jual begitu kan suka titip harga, ya. Kamu orang suka titip, ibu titip, ya. Nggak boleh juga itu, ya. Suka titip harga atau ditinggiin harganya gitu kan. Nah, itu ibunya pesan begitu. Nah, ini anak karena dia udah ada pesan dari ibunya,
ya, dia naik ke atas bukit. Dia naik ke atas bukit, ya, karena itu sapi juga nggak tahu, orang nggak ada yang ngurus, itu sapi malaikat kali yang ngurus, ya. Nah, akhirnya itu anak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sapi itu melihat itu anak langsung nyamperin. Ini ada dalam kitab tafsirnya, langsung nyamperin. Karena dia tahu ini ahli warisnya nih, ini ahli warisnya gitu ya. Nah, dia ditemuin, nah, kemudian diusap-usap, dibawa itu menemui ibunya. Ya, di turun bukit nemuin ibunya, Bu, ini sapi mau kita jual, berapa jualnya? Ya, jualnya kalau di sini dikatakan dah jual aja dengan harga 3 dinar. Ya, jual dengan harga 3 dinar. Dibawa tuh. Tadi pesan ibunya apa? Ya, nanti jualnya 3 dinar ya, jangan lebih, jangan kurang. Jangan lebih, jangan kurang. Dibawa tuh ke pasar. Begitu dibawa di pertengahan jalan, ketemu ya seseorang yang sebenarnya ini adalah malaikat. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kejujuran itu anak. Ya, ditanya, "Nah, mau dibawa kemana sapi ini?" Ya, sapi ini mau dijual. "Berapa harganya? Biar aku yang beli." Harganya 3 dinar. Ya, oke. Kalau gitu saya bayar 6 dinar. Mau nggak? Kata ibunya, "Waduh, pesan ibu saya 3 dinar. Saya harus bicara dulu dengan ibu saya. Saya harus pulang dulu." Ya sudah, kalau kamu mau pulang, bilang sama ibunya, "Bu, ada yang mau beli sapi harganya 6 dinar." Kata ibunya, "Ya sudah, jual dengan harga 6 dinar." Ya balik lagi, ketemu lagi dengan orang tersebut. Setelah ketemu, ya bagaimana? Ya, ibuku setuju dengan harga 6 dinar? Ya, setuju ibuku. Nah, gimana kalau sekarang saya bayar 9 dinar? Gak usah ngomong sama ibu kamu, deh bolak-balik capek, gak usah ngomong. Ya, nah, katanya anak apa? Wah, nggak bisa Tuhan, saya harus ngomong dulu dengan ibu saya karena pesan ibu saya begitu, bilangnya 9 dinar. Kalau saya udah jadi dah, udah yang 3 dinar masuk kantong. Ya, apaan kita? Nah, masuk kantong. Balik lagi tuh ngomong lagi sama ibunya. Kata ibunya, "Ya udah, sekarang jual berapa dia mau." Nggak ditemuin lagi dah. Ya, jual berapa dia mau. Nah, setelah ketemu lagi, ya, ditanya lagi, "Bagaimana ibumu setuju dengan harga 9 dinar?" Ya, ibu setuju. Sekarang Tuhan mau berapa? Silakan, terserah, kata ibu. Nah, kata ini orang yang malaikat bilang ini, ya, "Aku tidak akan membeli sapimu karena nanti akan ada ya dari kampung sebelah yang akan membeli sapimu dengan harga yang lebih mahal lagi, berlipat-lipat harganya. Ya, jangan dijual sama siapapun kecuali sama mereka nanti." Nah, dibawa pulang, nggak jadi dijual. Ya, nah nggak lama datang tuh. Ya, orang yang memang disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam ya untuk menyembelih sapi yang persis ciri-cirinya ada pada sapi tersebut. Itu sapi cuma satu, nggak ada lagi di tempat lain, Datengin, ketemu, dibayar dengan harga mahal, bawa pulang. Nah, diserahkan ke Nabi Musa alaihissalam. Nah, diserahkan ke Nabi Musa, disembelih. Ya, disembelih oleh Nabi Musa. Nah, ada ulama yang mengatakan diambil lidahnya, ya, atau buntutnya, kemudian dipukulkan ke wanita yang sudah meninggal tadi. Nah, setelah dipukulkan, wanita itu hanya bicara, "Yang membunuh aku adalah keponakanku sendiri." Setelah itu ya mati lagi itu sapi. Ya, Habibie itu orang itu, maaf. Ya, orang itu mati lagi. Ya, yang wanita itu yang dibunuh tadi, dia mati lagi, udah. Cuman ngasih tahu doang, "Yang membunuhku adalah keponakanku sendiri." Udah. Ya, dia mati lagi. Menjadi jelas bahwa pembunuhnya itu adalah keponakannya sendiri. Ya, nah itu satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala ya perlihatkan melalui Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Nah, ini termasuk asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah. Ya, jadi kenapa dinamakan surah Al-Baqarah? Ya, ada yang mengatakan Al-Baqar, ya, ini kenapa sapi betina? Karena ada tak marbutoh. Ya, kalau bakorun sapi. Ya, tapi kalau baqaratun sapi betina. Ya, sapi betina. Yang jelas bahwa surah Al-Baqarah ini asbabun nuzulnya itu ada di situ. Dan memang biasanya nama-nama surat itu ya, diambil dari kata-kata ayat yang ada dalam surat tersebut biasanya.
Ya, seperti misalnya surah Al-Kautsar, kan ada kata-kata Al-Kautsarnya, inna a'tayna Al-Kautsar. Surah An-Nas ada kata-kata qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Falaq ada kata-kata qul a'udzu birabbil falaq. Tapi ada yang nama surat diambil bukan dari surat itu. Surah apa tuh? Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas kan enggak ada qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Nah, di situ karena Al-Ikhlas itu artinya murni. Al-Ikhlas itu murni. Murni apa? Bahwa murni menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala esa, tidak dua, tidak tiga. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Andaikan Tuhan itu dua, tiga atau lebih dari itu, maka hancurlah semuanya. Ya, hancurlah bumi ini. Kenapa? Karena masing-masing Tuhan punya keinginan yang berbeda-beda. Makanya Tuhan cukup satu. Nah, murni. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tempat bergantung. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Murni itu bersih, suci, tanzih an sifatil mustahilah, ya. Allah bersih, suci dari sifat-sifat mustahil atau yang menjadi pemikiran orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maka surat Al-Ikhlas, ya. Masih ada lagi surah-surah yang mungkin tidak diambil dari nama ayat tersebut, ya. Nah, baik para jamaah sekalian, ini sengaja tadi tidak kita baca, kita tidak jelaskan tajwidnya karena kepanjangan ayatnya juga sudah panjang. Biasa kita baca satu atau dua ayat karena ini biar nyambung ceritanya, ya. Ceritanya seperti itu tentang surah Al-Baqarah. Baik, mudah-mudahan sedikit yang kita baca bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Saya sekedar mengingatkan hari ini kita sudah berada di hari ke-7, ya, 7 bulan Muharram. Jadi insyaallah kalau tidak ada halangan hari Selasa, hari Rabu itu udah masuk tanggal 9, 10. Nah, di situ disunahkan bagi kita untuk berpuasa, ya, di hari ke-9 Tasu'a, hari 10-nya Asyura. Maka dinamakan bulan Syura. Bulan Syura itu dari kata Asyura, artinya 10, dari kata asyar, ya. Nah, itu bulan termasuk bulan yang mulia, ya, yang Nabi Musa alaihissalam dulu pernah, ya, kaumnya pernah berpuasa memuliakan Nabi Musa alaihissalam karena diselamatkan oleh Allah dari kejahatan Fir'aun. Nah, maka Nabi juga memerintahkan kita, ya, umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura. Ya, kalau bisa ada temennya, jangan cuma Asyura aja. Ada hari ke-9 Tasu'a. Walaupun selama hidupnya Nabi SAW belum pernah puasa di hari ke-9, ya, tapi Nabi pernah berjanji, la in baqitu ila qabilin la asuman natasi. Andaikan aku nanti dikasih umur panjang, tahun depan aku akan berpuasa di hari ke-9 untuk nemenin, ya, hari ke-10 tersebut. Sama kayak kita puasa Arafah kemarin, ada tarwiyah, ada Arafah, ada Tasu'a, ada Asyura, ya. Jangan sampai ditinggal. Kenapa? Sayang, pahalanya besar, ya, buat kita. Ya, mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kesehatan kepada kita bisa melaksanakan puasa di hari Tasu'a dan hari Asyura. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi Fatihah buat jamaah kita yang insyaallah tanggal 15, ya, setelah Hadi Putra Ki Abdul Rahman akan kembali ke tanah air, ya. Mudah-mudahan kita doakan mereka semua sehat walafiat, selamat kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur. Dan buat kita semua mudah-mudahan sebelum meninggal dunia Allah beri kesempatan kepada kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' wal rizqil halal, warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.